Halo teman-teman, pernahkah kalian berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya bilangan itu? Kita pakai bilangan setiap hari, menghitung uang jajan, mengukur waktu, bahkan sekadar menghitung jumlah langkah. Tapi jarang sekali kita benar-benar memahami, bilangan itu apa, dari mana asalnya, dan mengapa ia begitu penting dalam hidup kita. Hari ini, kita akan menjelajah mulai dari pengertian paling dasar, sejarah panjangnya, sampai bagaimana bilangan berkembang menjadi bahasa universal sains dan teknologi. Apa itu bilangan? Secara sederhana, bilangan adalah ide abstrak yang kita gunakan untuk menghitung, mengukur, dan membandingkan sesuatu. Contohnya, ada satu apel, 2 jeruk, atau 3 langkah. Konsep 1, 2, dan 3 itu adalah bilangan. Bedakan dengan angka. Angka hanyalah simbol yang kita gunakan untuk menuliskan bilangan. Misalnya bilangan 3 bisa ditulis dengan angka 3, kata 3, atau simbol 3 garis dalam angka Romawi. Jadi, bilangan adalah idenya, angka adalah cara menuliskannya. Sejarah awal bilangan. Mari kita mundur ribuan tahun. Manusia purba menghitung dengan jari tangan dan jari kaki. Itulah sebabnya sistem bilangan berbasis 10 atau desimal menjadi sangat umum. Bangsa Babilonia memakai sistem berbasis 60, dan warisannya masih kita gunakan sekarang dalam waktu. 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 jam. Bangsa Mesir memakai simbol khusus untuk mencatat jumlah hasil panen atau perdagangan. Bangsa Romawi memakai angka I, V, X, L, C, D, dan M. Bangsa India menemukan sesuatu yang luar biasa, angka 0 dan sistem posisi desimal. Dari sini lahirlah sistem bilangan modern. Pengetahuan ini disebarkan oleh matematikawan Arab ke Eropa, lalu berkembang hingga seluruh dunia. Jadi bisa kita katakan, bilangan adalah salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia. Macam-macam bilangan. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, lahirlah berbagai jenis bilangan. Bilangan asli atau himpunan N. Bilangan untuk menghitung benda nyata. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacah. 0, 1, 2, 3. Hampir sama seperti bilangan asli, tapi dimulai dari 0. Misal kotak kosong sama dengan 0 benda. Nilai tempat. Posisi angka menentukan nilainya. Contoh, dalam angka 245, 2 sama dengan ratusan, 4 sama dengan puluhan, 5 sama dengan satuan. Bilangan bulat atau himpunan Z. Menggabungkan bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Titik, 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 minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, titik, titik, titik. Bilangan rasional atau himpunan Q. Bilangan yang bisa ditulis sebagai pecahan P per Q, dengan P dan Q bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0. Contoh, 1 per 2, 3 per 4, minus 5 per 7. Bilangan irasional. Bilangan yang tidak bisa ditulis sebagai pecahan sederhana. Contohnya akar 2, pi, atau e. Angka-angka ini desimalnya tidak pernah berhenti dan tidak berulang. Bilangan real atau himpunan R. Gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Semua bilangan yang bisa ditunjukkan pada garis bilangan termasuk di sini. Bilangan imajiner. Bilangan yang melibatkan i, yaitu akar dari minus 1. Contohnya 2i atau minus 5i. Bilangan kompleks atau himpunan C. Gabungan bilangan real dan imajiner. Ditulis dalam bentuk Z sama dengan A ditambah BI, di mana A dan B bilangan real, dan I adalah akar dari minus 1. Bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kira bilangan cuma ada di soal ujian sekolah. Faktanya, bilangan ada di mana-mana. Arsitektur, memastikan bangunan tegak lurus dan seimbang. Navigasi, menghitung jarak terpendek dengan teorema Pythagoras. Misalnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Musik, ritme, nada, dan harmoni bisa dijelaskan dengan bilangan. Komputer, semua data digital, dari foto, video, hingga game, tersimpan dalam bentuk bilangan biner, yaitu hanya 0 dan 1. Astronomi, menghitung jarak bintang,
pergerakan planet, semua pakai bilangan. Bilangan adalah bahasa universal. Tidak peduli bahasa atau budaya apa yang kita miliki, bilangan dipahami oleh semua orang. Bilangan dan filsafat. Pythagoras, seorang filsuf dan matematikawan Yunani, pernah berkata, segala sesuatu adalah bilangan. Bagi kaum Pythagorean, bilangan bukan sekadar alat hitung, tapi inti dari keteraturan kosmos. Dan ternyata, pandangan itu benar. Hukum fisika modern, mulai dari hukum gravitasi Newton F sama dengan M dikali A, hingga teori relativitas Einstein E sama dengan M dikali C kuadrat. Semuanya ditulis dalam bahasa bilangan. Matematika memberi kita cara untuk melihat harmoni alam semesta, dan bilangan adalah kata-kata dalam bahasa itu. Tak hingga. Satu hal menarik tentang bilangan adalah, bilangan tidak pernah berakhir. Kita bisa menulis 1, 2, 3, 4, titik lalu terus menambahkan satu selamanya. Konsep ini disebut tak hingga dan disimbolkan dengan tanda tak hingga. Tak hingga bukan sekadar ide aneh, tetapi fondasi penting dalam kalkulus, teori himpunan, dan fisika modern. Dengan konsep ini, kita bisa memahami gerak benda, pertumbuhan populasi, bahkan struktur alam semesta. Nah teman-teman, sekarang kita tahu bahwa bilangan bukan hanya angka-angka di kertas. Ia adalah penemuan besar yang membentuk peradaban manusia. Dari menghitung dengan jari tangan, manusia menciptakan sistem bilangan. Dari bilangan sederhana, lahirlah pecahan, bilangan real, bilangan kompleks, hingga konsep tak hingga. Dan dari situlah lahir ilmu pengetahuan, teknologi, dan semua kemajuan yang kita nikmati hari ini. Jadi, lain kali kalian menulis angka, ingatlah, itu bukan sekadar coretan. Itu adalah bahasa yang memungkinkan kita memahami dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang ringan, inspiratif, dan membumi. Sampai jumpa di video berikutnya.